Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini coba kalian ngapain? Gila. Talent apaan? Ada sikat gigi gratis. Ini bisa ditutup. Bisa ditutup. Orang yang paling terpercaya dan orang yang paling terpercaya di umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi siapa sih sebenarnya Abu Ubaidah bin Jarrah? Seperti apa sih kisah kehidupan beliau? Penasaran? Yuk, langsung aja kita mulai kisahnya. Oke, kita mulai kisahnya dari sini. Nama asli Abu Ubaidah adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah, tapi orang-orang lebih mengenalnya dengan julukan Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau lahir pada tahun 583 Masehi, tepatnya 27 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Ayahnya bernama Abdullah bin Jarrah, sedangkan ibunya bernama Ummu Umaymah binti Ghanam. Dari segi penampilan, Abu Ubaidah ini diriwayatkan memiliki fisik yang mirip banget sama Abu Bakar As-Siddiq. Tubuhnya tinggi kurus, wajahnya tampan, dan kulitnya putih bersih. Dan yang membuat Abu Ubaidah ini lebih mempesona adalah pembawaannya yang tenang dan elegan. Beliau ini tipe orang yang nggak banyak ngomong, tapi sekali ngomong, semua orang langsung diam dan respect sama beliau. Orang diam bukan karena suaranya yang keras, tapi karena setiap kata yang keluar dari lisannya selalu bijak, tenang, dan penuh makna. Kalau Abu Ubaidah udah bicara, bukan cuma telinga yang mendengar, tapi hati pun ikut mengiyakan. Keren banget kan? Abu Ubaidah bin Jarrah adalah salah satu sahabat Nabi yang termasuk ke dalam golongan As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu orang-orang pertama yang memeluk Islam. Beliau masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Masuk Islam di awal penyebarannya bukanlah hal yang mudah. Berani masuk Islam berarti udah siap menerima resiko, udah siap hilang harga diri, dan siap menerima tekanan dari kaum kafir Quraisy. Begitu juga dengan Abu Ubaidah. Di awal-awal keislamannya, beliau sempat dicaci, dihina, bahkan disiksa. Tapi Abu Ubaidah nggak pernah mundur selangkah pun. Meskipun beliau sempat hijrah ke Habasyah, tapi itu nggak bertahan lama. Setelah beberapa saat, Abu Ubaidah langsung memutuskan untuk kembali ke Mekah. Beliau ingin berada di dekat Rasulullah. Abu Ubaidah sudah bertekad, jika Rasulullah terbunuh, ia pun siap mati bersamanya. Abu Ubaidah selalu hadir di setiap peperangan bersama Rasulullah. Beliau nggak pernah absen sekalipun.
di antara kisah heroik Abu Ubaidah bin Jarrah dalam peperangan bersama Rasulullah adalah saat Perang Badar dan Perang Uhud. Di dua perang ini, nama Abu Ubaidah begitu harum terukir di dalam sejarah Islam. Bahkan di Perang Badar, Allah menurunkan firman-Nya untuk memuji ketegasan beliau. Jadi gini ceritanya. Saat Perang Badar sedang berkecamuk, Abu Ubaidah terus menyerang pasukan kafir Quraisy yang ada di dekatnya. Beliau menghajar mereka sampai membuat pasukan kafir Quraisy ini lari kocar-kacir. Nah, saat Abu Ubaidah sedang mengejar pasukan kafir Quraisy, ada satu orang dari pihak Quraisy yang terus mengejar beliau. Orang ini mau membunuh Abu Ubaidah bin Jarrah. Anehnya, setiap kali orang ini mau nyerang Abu Ubaidah bukannya nyerang balik, beliau malah ngejauhin orang ini dan berusaha untuk menghindarinya. Padahal semua pasukan kafir Quraisy dihajar oleh Abu Ubaidah. Cuman orang ini aja yang beliau nggak hajar. Kalian tahu siapa orang ini? Orang ini adalah ayah Abu Ubaidah sendiri. Ya, kalian nggak salah dengar kok. Orang yang mau membunuh Abu Ubaidah itu adalah ayahnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Lah, kok tegak banget sih ayahnya? Bisa-bisanya dia mau membunuh anaknya sendiri. Jadi gini sahabat seiman, Abdullah bin Jarrah atau ayahnya Abu Ubaidah ini mulai benci sama Abu Ubaidah setelah Abu Ubaidah memutuskan untuk memeluk Islam. Makanya dia sengaja ikut perang Badar. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk menghabisi anaknya sendiri. Akhirnya Abu Ubaidah pun sadar kalau beliau terus mengabaikan ayahnya, bisa-bisa ayahnya akan membunuhnya dari belakang. Makanya Abu Ubaidah pun tiba-tiba berhenti, lalu beliau menghadap ke ayahnya dan mencoba untuk melawannya. Dengan tekad yang kuat, sambil bertakbir, Abu Ubaidah mulai menyerang ayahnya sendiri. Gak lama kemudian, ayahnya pun tewas di tangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, setelah kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, memuji perilaku Abu Ubaidah bin Jarrah. Engkau, wahai Muhammad, tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu adalah bapaknya sendiri, anaknya sendiri, ataupun saudara dan kerabatnya sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah tetapkan keimanan di dalam hatinya, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongannya. Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepadanya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, keputusan Abu Ubaidah saat melawan ayahnya di Perang Badar menunjukkan bahwa loyalitas tertinggi itu hanya untuk Allah, untuk Rasulullah, dan orang-orang yang beriman. Tapi nih ya, yang harus kita garis bawahi, kejadian Abu Ubaidah membunuh ayahnya itu terjadi di medan perang. Bukan tanpa alasan tiba-tiba Abu Ubaidah langsung melawan ayahnya. Hal ini terjadi karena ayahnya datang sebagai musuh yang benar-benar mau membunuh Abu Ubaidah. Artinya, dalam kondisi seperti itu, pertempuran udah pasti nggak bisa dihindarin. Jadi jangan sampai kita salah paham dan mikir, berarti kalau beda keyakinan, kita boleh dong melawan kita. Enggak itu konsepnya, bro. Kalau kita nggak ada masalah apa-apa sama orang tua kita, walaupun mereka beda agama dengan kita tetap wajib menghormati dan berbuat baik kepada mereka. Selama mereka ngajak kita ke hal-hal yang baik, nggak maksa kita buat keluar dari Islam, maka kita harus taat dan berbakti kepada mereka. Tapi kalau suatu saat mereka maksa kita buat ninggalin iman, nah,
Disitulah kita harus tegas dan berani untuk menolaknya. Bisa dipahami ya? Oke, yuk kita lanjut. Keringat berlebih bikin bau badan. No way bro. Pakai Postman Roll On Active Sport baru. 2 kali lebih efektif kurangi bakteri penyebab bau badan. Sukses, berikan wangi yang tahan lama. Lanjut aktifnya lawan bau badan. Postman Roll On. Aktifnya no limit. Sepenuh hati, mungkin terdengar berat. Butuh tahan diri. Pak, kok jangan nggak ini kalau tenang. Mana waktu? Tahu nih. Dan butuh banyak sabar. Itu coba Pi, skala banjir Nabi Muhammad. Wah, Kaum penyembah berhala pertama di muka bumi dan raja mereka yang bertindak melampaui batas. Bertobatlah dari berhala-berhalamu. Kembalilah kepada satu-satunya Tuhan yang benar. Sebelum penghakimannya tiba. Kalau Tuhan mengutus seseorang, pastilah malaikat yang agung. Bertobatlah, karena air bah akan datang. Lihat orang gila itu. Barang saya lebih baik. Dia sungguh bodoh. Selama 900 tahun yang panjang dan gelap, mereka hidup bergelimang dalam kesyirikan yang nyata. Suara-suara lantang terdengar di setiap sudut kota, menyerukan kesetiaan yang buta. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan pernah sekali-kali kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaruk, dan Nasr. Di tengah kegelapan moral yang dekat itu, Nabi Nuh diutus bagaikan cahaya pelita untuk menyelamatkan kemanusiaan. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Dialah Tuhan yang benar. Lihat orang gila itu. Dia bicara apa? Namun alih-alih menyambutnya, mereka justru mencemooh dengan angkuh. Seorang nabi, apakah masuk akal? Jika Tuhan benar-benar ingin mengirim utusan, Dia pasti akan mengirim malaikat yang agung, bukan manusia biasa yang makan dan minum seperti kita. Walaupun sosoknya dipuji dalam kitab-kitab samawi, kaumnya sendiri menutup mata dan hati. Mereka menolak keesaan Allah dan bersikeras memeluk berhala-berhala bisu mereka. Ejekan mereka semakin menjadi-jadi ketika Nuh mulai melakukan hal yang tak masuk akal di mata mereka. Lihat apa yang dia lakukan. Kapal besar di tengah gurun. Dia sudah gila. Banjir tidak akan pernah datang. Kenapa kau membangun kapal raksasa ini di tengah gurun? Di mana airnya? Orang ini benar-benar telah kehilangan akal sehatnya. Tawa mereka menggema, memantul di antara bukit-bukit gersang. Hingga akhirnya, hari penentuan itu pun tiba. Air tidak hanya turun dari langit, tetapi menyembur dahsyat dari dalam perut bumi, seolah tanah pun muntah. Pada hari itu, tak ada seorang pun, kecuali segelintir orang beriman yang naik ke bahtera, yang bisa lolos dari cengkeraman air bah, yang merupakan wujud kemurkaan Allah. Aku akan selamat dari banjir ini. Aku akan mendaki gunung yang tinggi. Aku tidak butuh kapalmu. Teriak sang anak yang durhaka, menantang takdir dengan kesombongannya. Ini adalah kisah kehancuran terbesar dan paling menyeluruh dalam sejarah manusia. Kisah banjir besar Nuh, The Great Flood, disebutkan dalam hampir semua kitab peradaban kuno.
Namun sebuah pertanyaan besar tersisa. Apakah air menutupi seluruh permukaan bola dunia atau hanya melanda wilayah peradaban manusia saat itu? Apakah sisa-sisa kapal yang ditunjuk Al-Quran ribuan tahun lalu itu masih ada hingga kini? Jika Anda sudah siap, mari kita telusuri kembali jejak sejarahnya dari awal mula. Menurut riwayat Ibnu Abbas selama 10 abad atau 10 generasi antara masa Nabi Adam dan Nabi Nuh, seluruh umat manusia hidup dalam fitrah Islam, tauhid. Saat itu, dunia damai dalam ketundukan kepada Sang Pencipta. Tidak ada kesyirikan. Tidak ada seorang pun yang membayangkan untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Namun waktu adalah musuh senyap yang bergerak perlahan namun pasti. Generasi datang dan pergi, dan setiap generasi baru melangkah sedikit demi sedikit menjauh dari kemurnian ajaran pertama. Titik balik terjadi ketika Nabi Idris diangkat ke langit. Kepergiannya meninggalkan kekosongan spiritual yang dalam di hati manusia. Namun masih ada berita harapan. 5 orang saleh yang meneruskan ajarannya, yaitu Wad, Suwa, Yagud, Ya'uq, dan Nasr. Mereka adalah ulama